Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar bagian 2, yaitu mengenai bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Oke, simak videonya sampai habis ya. Semangat! Baiklah, kita mulai dengan bilangan berpangkat 0. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ingat kembali mengenai sifat pembagian bilangan berpangkat bulat positif, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana M lebih besar dari N dan A tidak sama dengan 0. A elemen bilangan real. Sekarang kita amati sifat tersebut untuk M sama dengan N, atau jika pangkatnya sama. Sebagai contoh, misalkan pangkatnya itu M dan N sama-sama 3. Maka A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, berdasarkan sifat pembagian, maka pangkatnya kita kurangi menjadi A pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan A pangkat 0. Ini hasil yang pertama. Lalu jika kita hitung menggunakan definisi perpangkatan, maka A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, atau kita tulis A pangkat 3 per A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A dibagi A kali A kali A. A pangkat 3 kita kalikan sebanyak 3 faktor. Maka hasil pembagiannya adalah 1. Ini adalah hasil yang kedua. Dari hasil yang ke-1 dan kedua, sama-sama nilainya dari perhitungan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Jadi, A pangkat 0 itu sama nilainya dengan 1. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Mari kita perhatikan kembali sifat pembagian pada bilangan berpangkat bulat positif, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dari sifat ini bisa kita kembangkan untuk M lebih kecil dari N. Sebagai contoh, A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Di sini misalkan M-nya 3, N-nya 5. Jadi berdasarkan sifatnya kita kurangi pangkatnya. A pangkat 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah A pangkat negatif 2. Ini hasil yang pertama. Lalu kita bisa juga menghitungnya dengan cara menggunakan definisi perpangkatan. A pangkat 3 bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian faktor-faktornya sebanyak 3 faktor. Kalau A pangkat 5 sebanyak 5 faktor. Jadi seperti itu, A kali A kali A dibagi A kali A kali A kali A kali A. Bisa kita sederhanakan pembagiannya sehingga menghasilkan 1 per A kali A. Atau bisa kita tulis sama dengan 1 per A pangkat 2. Ini hasil yang kedua.
dari hasil yang pertama dan kedua sama-sama nilainya dari hasil perhitungan A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Jadi, A pangkat negatif 2 sama nilainya dengan 1 per A pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A bilangan real tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A sama dengan 0, maka akan menjadi 1 per 0. Ingat, 1 per 0 itu nilainya tidak terdefinisi. Oke? Agar kalian lebih paham, maka akan saya berikan beberapa contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, bentuk pangkat positif dari 10 pangkat negatif 3 adalah, ingat, A pangkat negatif N, jika kita ubah menjadi pangkat positif, maka bentuknya akan berubah menjadi pecahan dengan pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah A pangkat N. Basisnya atau bilangan pokoknya tetap A, tapi pangkatnya berubah menjadi positif. Sehingga 10 pangkat negatif 3 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 10 pangkat 3. Pangkatnya berubah menjadi positif. Bilangan pokoknya tetap 10. Paham kan? Oke, contoh yang kedua. Hasil dari 1 per 7 pangkat negatif 2 adalah, tadi kan kalau pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif, ditulis menjadi bentuk pecahan. 7 pangkat negatif 2 ini adalah penyebut. Kita juga ubah menjadi pecahan di bagian penyebutnya. Menjadi seperti itu. 1 dibagi 1 per 7 pangkat 2. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, kalau pembagian pecahan itu kan sama dengan 1 dikali dengan kebalikannya. 7 pangkat 2 per 1 sama dengan 7 pangkat 2 atau 49. Nah, dari sini kita perhatikan ternyata 1 per 7 pangkat negatif 2 sama nilainya dengan 7 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan 1 per A pangkat negatif N sama dengan nilainya A pangkat N. Contoh berikutnya, pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8. Ingat, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kita hitung hasilnya 1 pangkat 8. Ini pernyataan yang benar. Yang B, 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 2. Kita ingat kembali, 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Jadi ini kita hitung yang ruas sebelah kanan dulu. 1 per 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan
3 pangkat 2. Bilangan pokoknya tetap, pangkatnya berubah menjadi positif. Ini merupakan pernyataan benar. Selanjutnya, negatif 5 dipangkat dengan negatif 2. Apakah benar hasilnya 1/5 pangkat 2? Maka negatif 5 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi pangkat positif, menjadi pecahan 1/5 pangkat 2. Masih ingat kan? Kalau bilangan negatif dipangkat bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi, ini sama dengan nilainya 1/5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2, negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya 25. 5 pangkat 2, 5 kali 5. Hasilnya juga positif 25. Ya, kita lanjut lagi yang D. Negatif 3 pangkat 4. Ini kita hitung negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 81. Masih ingat kan? Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi, ini salah. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Hasil dari negatif 2 pangkat negatif 5 adalah kita ubah menjadi pangkat positif. Menjadi bentuk pecahan kan? Dengan pembilangnya 1 dan penyebutnya bilangan pokok negatif 2, pangkatnya menjadi positif. Kita hitung hasilnya. Ingat, pangkat bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1/32. Selanjutnya, bagaimana jika hasil dari negatif 3 pangkat negatif 4? Hampir mirip ya, ini pangkatnya genap. Nah, kita ubah menjadi pangkat positif dulu. Menjadi pecahan dengan pembilang 1 dan penyebutnya negatif 3, pangkatnya berubah positif. Ini kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. 1/81. Mudah bukan? Lanjut, contoh 6. 1/1/3 pangkat negatif 4. Nah, ini penyebutnya berupa pecahan berpangkat negatif. Maka kita ubah bagaimana? Menggunakan yang tadi, 1/A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Jadi penyebutnya ini kita jadikan pembilang yang berpangkat positif. Paham ya? 1/A pangkat negatif N menjadi A pangkat N. Asalnya pecahan berubah menjadi bukan pecahan. Selanjutnya kita uraikan menggunakan sifat
perpangkatan. Pecahan A per B di pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sehingga soal ini hasilnya sama dengan 1 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan 1 per 81. Selanjutnya, contoh 7. Bentuk pangkat positif dari 2M pangkat negatif 2 per N pangkat negatif 3 kali 2 pangkat negatif 3 kali 9 adalah, di soal ini ada bentuk pecahan di mana pembilangnya berpangkat negatif dan juga penyebutnya berpangkat negatif. Maka kita ingat yang tadi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Ya. Nah, di sini 2M pangkat negatif 2 posisinya sebagai pembilang di atas. Pangkatnya negatif. Maka, supaya menjadi positif, kita ubah posisinya menjadi penyebut M pangkat 2. Dan yang N pangkat negatif 3, posisi sebagai penyebut di bawah, itu kita ubah pangkatnya menjadi positif dan posisinya berubah menjadi pembilang. Ada di atas. Paham ya? Jadi tinggal mengubah posisinya. Jika dia sebagai pembilang berpangkat negatif, maka supaya menjadi pangkat positif, kita ubah posisinya menjadi penyebut. Begitu juga sebaliknya, kalau pada posisi penyebut dia pangkatnya negatif, maka kita ubah menjadi pembilang, pangkatnya berubah positif. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat negatif 3, itu kita ubah menjadi pecahan dengan pembilang 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Posisinya di bawah sebagai penyebut. Kemudian dikali 9. Maka di sini kita hitung 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dan kita sederhanakan. Ini dibagi 2. Jadi hasilnya 4. Sehingga bentuk sederhananya adalah 9N pangkat 3 per 4M pangkat 2. Paham kan? Selanjutnya, contoh 8. Bentuk sederhana dari A pangkat 2 per B pangkat 3 dalam kurung pangkat 6 dibagi B pangkat 6 per A pangkat negatif 4 dalam kurung pangkat negatif 3 adalah. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita gunakan sifat perpangkatan. Yang pertama, yaitu sifat jika pecahan dipangkatkan A per B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M. Pembilang dan penyebut masing-masing dipangkatkan dengan M. Lalu sifat kedua yang kita gunakan, A pangkat M dipangkat lagi dengan N, maka pangkatnya kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Nah, untuk soal berikut, A pangkat 2 kita kalikan dengan 6, jadi A pangkat 12. B 3 kali 6 pangkatnya menjadi 18. Kemudian dibagi yang sebelah kanan itu B pangkat 6 kali negatif 3, hasilnya negatif 18. A nya negatif 4 kali negatif 3,
hasilnya positif 12. Nah, pembagian pecahan. Jika dibagi pecahan, maka akan dikali dengan kebalikannya. Kita balik pecahan yang kedua, A pangkat 12 per B pangkat negatif 18. Yang pangkat negatif, yaitu B pangkat negatif 18, kita ubah menjadi pangkat positif. Posisinya sebagai penyebut di bawah. Maka kita ubah menjadi di atas sebagai pembilang. Dan pangkatnya berubah menjadi positif 18. B pangkat 18. Nah, bisa kita sederhanakan. Sehingga A pangkat 12 kali A pangkat 12, pangkatnya kita tambah menjadi A pangkat 24. Oke, selanjutnya contoh soal untuk bilangan berpangkat 0. Hasil dari 7 pangkat 0 ditambah 8 pangkat 0 ditambah 59 pangkat 0 ditambah 100 pangkat 0 ditambah 346 pangkat 0 adalah, masih ingat, A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan kecuali 0, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi, 7 pangkat 0, 1, 8 pangkat 0, 1, 59 pangkat 0, 1, 100 pangkat 0, 1, dan 346 pangkat 0 juga 1. Jadi, kalau dihitung, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 5. Mudah bukan? Lanjut, contoh berikutnya. Hasil dari 3 kali 4 ditambah 5 dalam kurung pangkat 0 adalah, kita tidak perlu menghitung yang ada di dalam kurung. Kita sudah tahu bahwa semua bilangan real kecuali 0, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya, pernyataan berikut ini benar atau salah? Yang pertama, 1 pangkat 0 sama dengan 1. Benar. 0 pangkat 1 sama dengan 0. Ini juga benar. Yang ketiga, apakah benar 0 pangkat 0 sama dengan 0? 0 pangkat 0 merupakan bentuk tak tentu. Artinya dia tidak bisa dipastikan atau ditentukan nilainya. Jadi, ini pernyataan yang salah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Linda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.